Selamat pagi jelang siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini teman-teman Sinaunang Omah? Wah, ini momennya momen liburan sekolah ya. Tapi yang luar biasanya dari teman-teman Sinaunang Omah yang hari ini sudah tahu kalau jam 10.30 program ini dimulai, sengaja nih duduk manis di depan televisi dengan menyiapkan alat tulis. Karena kita hari ini bakal sinau, matematika. Pelajaran favorit semua anak Indonesia termasuk Kak Putri. Ini favorit banget karena jawabannya itu pasti, nggak ada pilihan jawaban lain. Jawaban benarnya cuma satu. Itulah serunya matematika. Hari ini sudah hadir bersama Kak Putri, guru matematika dari SMA Negeri 14 Surabaya. Ada Bu Gilda. Bu Gilda, selamat siang. Assalamualaikum. Selamat siang Kak Putri. Senyumnya menawan sekali, cantik betul. Kami mohon maaf sebelumnya karena momen liburannya kami minta untuk tetap mengajar. Tidak keberatan ya Ibu? Tidak apa-apa, selagi untuk siswa-siswi di SMA di Jawa Timur tidak apa-apa. Senang sekali, karena yang nonton ini bisa jadi seluruh Indonesia juga pengen nyimak matematika. Hari ini Bu Gilda, sebelum Bu Gilda kasih informasi nih kita bakal belajar apa, Kak Putri dan teman-teman pengen tahu kenapa Bu Gilda memilih untuk menjadi guru matematika? Kenapa ya Kak? Karena suka. Seperti yang Kak Putri bilang tadi, karena matematika itu pasti gitu kan, nggak ada yang jawaban A, B, C, D, E pasti A kan jawaban jawabannya. Benarnya cuma satu. Wow, walaupun banyak yang karena bilang saya suka kepastian gitu suka kayaknya. kepastian. Suka ya kalau dapat kepastian. Iya. Tapi ini Bu Gilda, di antara teman-teman ada yang waduh kalau ketemu rumus itu pusing gitu, keliengan. Ada resep rahasia nggak supaya tetap bisa penuh semangat belajar walaupun mungkin kesulitan untuk mengingat rumus? Oke, jadi gini, matematika itu dia konsisten dan dia saling berkelanjutan. Ya, maksud saya seperti ini, kalau misalnya kita mempelajari A, ini tuh sebagai dasar untuk mempelajari yang B. Setuju. Begitu pula untuk yang C, D, E, F. Gitu kan ya. Jadi contoh, sudah tahu penjumlahan, perkalian, nantinya ketika bertemu dengan aritmatika, konsep dasarnya ya penjumlahan, Pasti perkalian itu. begitu ya. Kalau misalnya kita belajar penjumlahan bisa, perkalian tidak bisa, ke pembagian juga pasti Nggak akan tidak ketemu. bisa. Nah, ini teman-teman kelas 10, hari ini kita akan belajar terkait apa Bu Gilda? Trigonometri. Oke. Favorit banget ini. Mungkin boleh cerita dulu apa itu trigonometri dan aplikasinya dalam kehidupan sehari-hari itu seperti apa? Oke. Sambil kita munculkan slide-nya ya, teman-teman di rumah bisa sambil memotret, screenshot, atau juga sembari menyalin di buku catatan masing-masing. Silahkan Bu Gilda. Oke, jadi di sini sudah ada apa itu trigonometri. Trigonometri itu sebenarnya waktu awalnya itu bukan orang bidang matematika yang menemukan, Kak. Oh, jadi penemu awalnya bukan ahli matematika sesungguhnya. Jadi trigonometri itu awalnya ditemukan dalam bidang astronomi malah. Wow. Nah, trigonometri itu berasal dari bahasa Yunani, trigonon dan metron. Trigonon artinya 3 sudut dan metron artinya mengukur. Jadi nanti trigonometri itu berkaitan dengan pengukuran 3 sudut atau segitiga siku-siku. Sangat berkaitan dengan itu. Ini sangat lekat dengan segitiga ya? Tidak ada bangun datar lain yang memiliki 3 sudut selain segitiga? Tidak ada dong. Oke, jadi kita fokus PDKT ke segitiga hari ini dan cara pengukuran 3 sudutnya. Iya, Trigonometri. Trigonometri. Jadi langsung kebayang nih, kalau di dalam ilmu astronomi memang kalau mengetahui di mana rasi bintang ini, rasi bintang itu pakai ilmunya justru trigonometri ya Bu? Jadi kalau misalnya kita mau mengukur tinggi bintang, masa kita mau bawa meteran? Aduh, Kan nggak mungkin. Iya. harus ke langit, bawa Iya. meteran mau panjang apa, berat. Itulah gunanya ya Iya, ilmu ini. benar sekali. Selain itu, selain untuk astronomi, bidang apa lagi yang biasanya pengukuran atau perhitungannya menggunakan ilmu dasar trigonometri? Di sini saya sudah menuliskan ada 3. Oke. Sebenarnya masih banyak lagi, tapi tidak saya tuliskan di sini ya. Ada navigasi. Jadi kalau misalnya kita lagi berlayar di laut, sistem navigasi itu menggunakan trigonometri juga, Kak Putri. Termasuk Google Maps, Benar sekali. itu juga pakai Iya. trigonometri ya? Benar sekali. Wow. Pesawat mau terbang, angle-nya itu kan juga sudutnya itu kan juga pakai trigonometri. Harus menukik seberapa tajam dengan iya. kecepatan seberapa tinggi itu ternyata Benar trigonometri sekali, juga. iya. Selain untuk navigasi, tadi sudah disebut juga astronomi. Selain itu apa lagi? Dalam bidang kesehatan mungkin untuk CT scan, CT scan? iya, X-ray itu juga X-ray? menggunakan.
Kalau kita mau operasi sekarang sudah canggih ya Kak Betul. Putri ya. Nah, sudutnya itu kalau misalnya kita tidak menentukan, oh ini angle-nya sudutnya berapa derajat, itu kan bakal salah nanti Bakal lokasi. meleset. Bener sekali. Bahaya sekali ya. Iya. Sakitnya di sebelah mana, lalu ternyata operasinya di sebelah mana. Tidak. Iya. Itulah kenapa trigonometri penting untuk kita Sangat pelajari. penting sekali. Wah, boleh nggak saya bilang dari informasi yang sudah disampaikan Bu Gilda tadi bahwa ternyata ini ada konsep skala di sini. Salah satunya untuk navigasi, untuk astronomi. Kita nggak mungkin betul-betul mengukur jarak dari Surabaya misalnya mau ke Papua dengan benar sekali. berjalan sejauh itu. Tapi ada konsep skala di situ. Iya, benar sekali. Jadi mungkin bisa next ya. Oke, Di sini ada. slide berikutnya. Nah, ini ada beberapa contoh nih. Wah. Ini saya ambil dari Google ya. Untuk contoh yang pertama ini hanya mungkin Ini contoh orang iseng sederhana saja, dalam iya. keseharian. Ini orang memancing, dia sedang memegang alat pancingnya dengan sudut-sudut yang seperti itu. Nah, mungkin kalau orang yang sedang tidak ada pekerjaan atau gabut ya, mungkin tidak akan memikirkan seperti ini. Betul, betul. Tapi kalau mau dilihat benar-benar atau mau dihitung, mungkin bisa seperti ini. Wow. Atau untuk mengukur tinggi gunung juga bisa seperti ini, Kak Putri. Tanpa harus naik ke puncak gunung. Iya, benar sekali. Jadi kita mengambil satu titik, kita berada di mana, kita mengukur jaraknya, lalu kita bisa menentukan tinggi gunung dengan kita menentukan sudut yang kita ambil tadi berapa derajat. Menarik sekali. Nanti Selain kita itu, coba. contoh lainnya? Ini ada menara Pisa ya, Kak Putri ya. Wah, Coba. ini menara yang dari waktu ke waktu kemiringannya Iya. bertambah ya. Iya, makanya. Nah, kita bisa menentukan tinggi menara Pisa dengan menentukan sudut-sudutnya itu, kita bisa menghitung dari situ tanpa harus mengukur benar-benar tinggi menara itu berapa. Seperti itu mungkin Kak Putri. Menarik sekali. Jadi ini sesuatu yang sangat dekat dengan keseharian kita. Kata siapa belajar matematika, belajar trigonometri itu nggak akan kepake ilmunya kata siapa. Kalau pengen jadi juara pancing dunia, salah satunya mungkin dengan belajar konsep trigonometri dengan Iya. sebaik-baiknya. Baik, setelah ini kita akan belajar materinya ya, Iya, Bu Gilda. benar. Ada informasi lain, mungkin informasi tambahan sebelum kita masuk ke materi selain ini? Mungkin kalau misalnya kita mau masuk ke trigonometri, kita harus paham dulu apa segitiga tadi ya Kak Putri Oke, ya. nomor satu kita harus paham konsep segitiga Iya, ya, bentuk benar. segitiga. Nah, segitiga itu sudah dipelajari ketika kita di SMP, ketika anak-anak di SMP. Betul? Nah, kalau misalkan di situ sudah ada sudah paham dengan materi segitiga, insya Allah trigonometri ini akan gampang sekali. Oke, nomor satu harus menguasai prinsip dasar perhitungan segitiga. Selain itu, Terutama di rumus Pitagoras. Pitagoras. Mungkin Kak Putri ingat rumus Pitagoras? Bu Gilda, boleh saya dibantu ingatkan supaya saya tidak tersesat dan menyesatkan teman-teman. Kita coba kembali mengingat ya pelajaran pada saat Boleh, SMP ya. oke. Prinsip Saya dasar tulis di segitiga. sini ya, Kak? Boleh, boleh silahkan Bu Gilda. Pitagoras. Benar. Namanya Pitagoras cakep banget. itu, maaf gambarnya agak jelek ya. Ini bagus Bu daripada saya yang gambar. Ini ada segitiga siku-siku, di sini ada sudutnya 90 derajat atau sudut siku-sikunya. Ya. Dan yang perlu kalian ingat, dalam segitiga itu sudutnya 180 derajat, sudut totalnya 180 derajat. Betul. Jadi kalau di sini 90 derajat, otomatis yang atas dan yang bawah di sini kalau dijumlahkan pasti 90 derajat. Nah, misalnya di sini saya beri A, di sini saya beri B, dan di sini C. Depannya saya tulis kecil ya, Kak. A kecil, B kecil, C kecil. Oke. Oke. Nah, kalau Pitagoras itu rumusnya sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah kuadrat sisi yang lain. Oke, sisi miring kuadrat itu sama dengan jumlah Kuadrat sisi yang lain. Boleh Gimana coba? sambil dituliskan? Oke, jadi B kuadrat itu sama dengan A kuadrat ditambah sama C kuadrat. Oke, itu adalah rumus dari Pitagoras. Nah, nanti kita akan menggunakan rumus ini Kak Putri. Sebagai pegangan dasar ya. Iya, benar sekali. Oke, sampai di sini teman-teman tentu sudah sangat memahami. Mungkin boleh kita close up dulu
untuk rumus dasar Pitagoras, karena siapa tahu teman-teman yang hari ini masih duduk di SMP, bangku SMP, semangat sekali untuk belajar. Oh, ternyata pelajaran SMA seperti ini ya. Boleh, kita close up dulu. Ini adalah rumus dasar Pitagoras. Kalau sudah paham, sudah dicatat, setelah ini kita bakal latihan soal. Jadi teman-teman jangan kemana-mana, Bu Gilda yang deket dong di sini aja. Iya. Karena sesaat lagi Kak Putri dan Bu Gilda akan segera kembali, tetap bareng Sinaunang Omah ya. Hari ini kita masih belajar matematika bersama dengan Bu Gilda, guru matematika dari SMA Negeri 14 Surabaya. Kita lanjut ya. Belajar trigonometri, sudah paham konsep dasar Pitagoras karena ini adalah pegangan utama, nggak akan melenceng dari sini. Enggak. Seperti yang tadi diceritakan Bu Gilda, matematika itu berkaitan. Iya, benar. Tahap pertama nanti akan berkaitan dengan tahap kedua dan selanjutnya. Jadi kalau tahap awal sudah kita kuasai, tahap selanjutnya kita nggak akan bingung ya. Kita akan mulai, Bu Gilda, Iya. untuk latihan soal. Namun sebelum itu materi awal dulu yang harus kita benar. pahami ya. Sebelum kita menyayangi sesuatu harus perkenalan dulu ya Kak Wah, Putri. Jadi kita harus setuju. kenalan dulu Kita ini kenalan ya. dulu. Ya, jadi kita kenalan dulu sama yang namanya trigonometri. Tadi kita sudah bahas tentang segitiga siku-siku. Di sini ada segitiga siku-siku dan trigonometri di sampingnya. Ya. Nah, trigonometri itu 3, sin, cos, dan tan. Tapi masing-masingnya itu juga punya teman nanti. Oke, Kak Putri mungkin masih ingat pelajaran ini? Masih ingat sin, cos, tan, Nah. tapi tolong jangan ditanya masing-masing itu apa penjelasannya. Oke. Ingat nama, lupa rasa. Oh, gitu. Jadi hari ini pengen mengingat kembali rasanya seperti apa, Bu Gilda. Oke. Di sini ada segitiga siku-siku. Ada A, B, dan C. Baik. Nah, di sini ada sisi samping, sisi depan, dan sisi miring. Saya tulisnya seperti itu. Nah, maksudnya samping, depan, miring itu apa? Karena di sini saya mengambil sudut theta di sini ya. Jadi ini maksudnya samping dari sudut, depan dari sudut, dan miringnya Dari segitiga. Oke, baik, baik. Seperti itu. Nah, jadi sinus, kosinus, dan tangen itu berasal dari perbandingan sisi-sisi segitiga siku-siku itu Kak Putri. Nah, yang pertama ada sin theta itu sama dengan BC dibagi AC. Oke. BC. Sin theta adalah BC dibagi AC. AC. Oke. Berarti depan dibagi miring. miring. Atau anak-anak biasanya mengingatnya dengan kata-kata demi. Oh, kalau sin itu demi. Ya. Demi sin ya. Demi sin. Karena depan dibagi miring. Bener Wah, sekali. mudah sekali untuk diingat. Oke. Oke. Sekarang kita lanjut untuk cos. Cos theta. Iya. Cos itu perbandingannya adalah AB dan AC. Oke. AB sisi samping, AC-nya sisi miring. Oke. Berarti Cos itu adalah sami. benar sekali. Samping banding miring. Iya. Kosami. Oke. Kosami, Oke, sindemi. Iya. Sementara ini masih ingat. Oke. Nah, sekarang yang ketiga tan. Tan itu BC dibagi sama AB. Ini pasti sisi lain yang belum terbagi nih ya, Iya, Tan ya. benar sekali. BC-nya adalah sisi depan dan AB-nya adalah sisi samping. Berarti Tan ini itu adalah desa. desa. Depan, samping. Benar sekali Kak Putri. Coba Kak Putri ingat lagi. Sin. Sindemi. Kosami. Tan. Desa. Desa. Oke. Sedikit berbeda dengan cara Kak Putri dulu waktu mengingat. mungkin Kak tapi itu dia. Lupa dulu ingatnya apa. Makanya sekarang Oke. mau belajar hal yang baru. Oke. Siap move on kok, Bu Gilda. Oke, kita sudah pelajari ini ya teman-teman, dijadikan pegangan. Nanti kalau Kak Putri lupa, Kak Putri dibantu ingetin ya. Oke, lanjut. Nah, sinus, kosinus sama tangen di sini dia punya teman. Atau biasa ditulis dengan kebalikannya. Kalau sin itu temannya kosekan, kos itu temannya sekan, tan itu temannya kotan. Nah, nilainya nanti kebalikannya. Saya tuliskan di sini ya, Kak Putri Boleh, ya. boleh. Akan lebih mudah Iya. untuk diingat. Masing-masing punya teman yang berbalik ya, tapi Iya, mereka saling benar. melengkapi ya. Kayak Ada magnet ya, Bu kosek. ya. Berlawanan justru bersahabat. Iya.
Kosekan itu teman dari sin. Jadi di sini kosek nilainya Adalah 1 per, bukan? iya benar 1 per sin ya. Oh iya, 1 per 1 per sin. sin. Kalau untuk mengingatnya berarti kebalikannya itu Kak Putri. AC dibagi BC. Oke. Kosek itu 1 per sin atau AC dibagi BC, atau bisa dibilang miring dibagi depan. Oke, kebalikannya ya, karena kebalikannya. Benar. Oke. Baik, Bisa dipahami ya? bisa dipahami. Untuk sekan kita menulisnya sek saja. 1 per cos. Berarti di sini apa Kak Putri? Tentu kebalikannya ya. Iya, AC per Oke. AB. benar. Oke. Yang terakhir, sorry. Kotangan. Iya, kotangan. Kalau tan itu ada yang menulisnya pakai TG, ada yang menulisnya tan TAN. biasa TAN. Itu sama saja, Sama saja. tidak ada masalah di situ. Nah, kalau di sana saya menuliskan tan, berarti maka temannya adalah berkebalikan dengan kotan. kotan ya. Tapi kalau ditulisnya TG, berarti ko TG. TG. Iya, benar. 1 per tan theta. Benar. Maka AB per BC. AB per BC. Oke. Oke, seperti ini. Kak Mau Putri. difoto dulu? Boleh? Jadi ini untuk yang tampilan perbandingan trigonometri ya, teman-teman sudah bisa lihat. Mungkin boleh difoto dulu. Kami munculkan close up untuk rumus dasar perbandingan trigonometri. Oke, kita kesini dulu sebentar untuk slide dulu. Slide dimunculkan sebelum kita close up ke papan tulis ya. Nah, ini dia. Simpan dulu karena ini adalah ilmu dasar. Setelah teman-teman menguasai dan memahami ini, baru teman-teman bisa mencari kawan-kawannya sin, cos, dan tan. Oke, 3, 2, 1, foto screenshot sudah. Sekarang kita bergeser ke papan tulis. Close up di bagian sahabat-sahabat sin, cos, tan. Mulai dari kosekan, sekan, dan kotangan. Ya, kita munculkan dulu papan tulis, kita close up, teman-teman bisa memotret supaya nanti bisa langsung berlatih soal. Oke, ini dia. Boleh disimpan. Sudah disalin ya. 3, 2, 1. Kalau sudah menguasai ini, latihan soal kayak gimana aja bisa tuh ngerjainnya. Bareng Bu Gilda. Oke, sudah Ibu. Kita sudah mempelajari, kita sudah memahami. Selanjutnya, kita boleh latihan soal? Iya. Beranjak Selanjutnya ada latihan soal di sini Kak Putri. Iya. Di sini ada latihan soal. Diketahui segitiga ABC, siku-siku di C. Kita pakai segitiga yang ini, cuma Boleh? kita rubah aja ya nanti. Baik. Ya. Dengan AC-nya 12 cm dan BC-nya 5 cm. Nah, tugasnya atau soalnya, tentukan semua perbandingan trigonometri untuk sudut A. Oke. Apakah mau dicari sampai kotan atau sampai tan saja Kak Putri? Wah, ini kalau disuruh menentukan semua perbandingan trigonometri untuk sudut A, berarti yang berkaitan dengan sudut A saja. Iya, kan ada sin, Betul, cos, cos, tan, tan. kosekan, Betul. sekan, kotan. Kayaknya sin cos tan cukup ya Bu ya? Cukup, boleh. Oke. Kita gambar Tapi dulu. kita coba dulu ya. Kak Putri tebak-tebak berhadiah. Di Ini sini kalau saya Boleh saya pakai kita- segitiga yang lama, cuman karena di situ perintahnya siku-sikunya di C, jadi saya ganti ya Kak Putri Baik. tandanya. Mhm. Nah, di sini siku-sikunya Ada ada di C, benar? Betul, betul. Nah, A-nya saya taruh di sini, Ya. B-nya saya taruh di sini. Ini bebas. Bebas. Boleh A-nya di sini, B-nya di sini, tidak Boleh. masalah. Yang penting siku-sikunya di C. C. Sesuai informasi yang ada di soal. benar. Oke. Nah, di situ dengan AC-nya 12 cm. 12 cm. Ini gambarnya kurang sesuai ya. Tidak apa-apa. Karena panjangnya berbeda ya. BC-nya berbeda ternyata Iya. lebih pendek. BC-nya hanya 5 cm. Nah, ini Kak Putri yang saya bilang tadi, kenapa kita harus belajar Pitagoras tadi? Iya. Karena kita Karena harus tahu sisi miringnya ya. nah, kan belum Kita tahu. harus hitung. Benar sekali. Oke, kita kerjakan. Karena ini rumus yang Rumus lama, tadi, betul? saya hapus dulu Ya. biar tidak bingung. Oke. Tapi teman-teman sudah tahu konsep dasar sehingga mau diubah hurufnya ada di mana tidak Ya. masalah.
sisi miring Kita cari kuadrat panjang sisi sama miring. dengan jumlah dari sisi kuadrat sisi-sisi yang lain. Oke. Betul. Itu Kita artinya mau mencari AB. Mhm. AB kuadrat kuadrat berarti sama sama dengan apa? tentu 12 kuadrat Oke, ditambah 5 kuadrat. benar sekali. Oke, kita akan jumlahkan dulu ya Bu ya. Iya, benar. 12 kuadrat. Itu adalah 144 ditambah Oke. 25. Artinya Wah, totalnya Putri lancar sekali ya. 169. Kalau kayak gini doyan Bu, soalnya hitungan duit nanti akhirnya kan kalau ada 03 di belakang jadinya duit. Oh iya. Lalu kita akar, jangan lupa ya karena Benar AB sekali Kak Putri. akar Jadi dari di sini 169. akar dari 169. ini teman-teman udah pada tahu kalau lihat angka ada 12, ada 5, mereka sudah hafal sebenarnya. Iya, Tapi ini perhitungan buat adik-adik SMP yang sedang Benar menyaksikan ya. sekali Kak Putri. Ini pasti jawabannya 13. Yeay. 13. Jadi di sini kita tuliskan 13 13 cm. sentimeter. Oke, seperti Ya. itu. Ini masih dasarnya. Masih dasar, Iya, belum selesai. belum selesai. Jangan terburu bahagia dulu karena kita diminta untuk menentukan semua perbandingan trigonometri Benar. untuk sudut A. Mm-mm. Nah, Sudutnya tapi di sini. Bu Gilda, sebelum Iya. kita lanjut, teman-teman mau istirahat dulu, mau turun minum, Oh, nanti oke. setelah minum balik lagi kita lanjut untuk perhitungan perbandingan trigonometri. Boleh. Jangan kemana-mana, channelnya tetap di JTV, tapi boleh kalau mau meninggalkan kursinya sebentar saja. Kak Putri dan Bu Gilda akan segera kembali sesaat lagi. Sudah sangat bersemangat untuk mengetahui perbandingan trigonometri untuk sudut A. Kita kembali ke soal. Berarti sudutnya pasti ada di titik A ya Bu Gilda Iya, ya? benar sekali. Nah. Jadi di sini ada sudut A, saya beri tanda begini ya Kak Putri. Betul. Nah, nanti kita mencari perbandingan trigonometri dari segitiga ini. Ya, Sin, cos, dan tan. betul. Oke. Kita mulai coba Bisa kita kerjakan. mulai? Boleh? Ya. Mau melihat itu atau langsung saja? Boleh sambil kita kerjakan, teman-teman di Oke. rumah akan bantu membisikkan Ibu. Oke. Kita lihat sin A. Masih ingat kan, sin itu adalah Sin. depan dibanding miring. Benar, depan. Berarti kalau A-nya di sini depannya yang mana? Tentu 5 cm, Bu. 5 cm. Miringnya adalah 13. 13. Jadi sin A itu adalah 5/13. Sudah seperti itu saja Kak Putri. Selamat. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut Bu. Nah, untuk cos tadi apa Kak Putri? Cos A itu adalah samping dibagi miring. Samping dibagi miring. Benar sekali. Berarti kalau cos A sampingnya Sampingnya adalah 12 12, miringnya adalah dibagi 13. 13. Cos A nilainya 12/13. Nah, terakhir kita akan hitung tan. Tan. Nah, ini Tan sangat mudah A-nya, sekali. Yang iya. belum terhitung, ingat, Ya, apa? tan itu desa, depan dibagi miring. Samping Kak Putri. Oh, desa. desa. Depan dibagi samping. Tuh kan, nggak boleh buru-buru, harus fokus. Maaf, depan Desa. dibanding samping. Ya, Betul. depannya adalah 5, 5 sanya sampingnya adalah 12. 12. 5 dibagi 12. Dah, seperti itu saja. Ini sudah cukup. Sudah. Tidak perlu mengerjakan kosekan, Atau Kak Putri mau kotangan. ditambah? Tapi untuk soal seperti ini jawaban ini sudah cukup ya Ibu ya? Sudah cukup. Tapi seandainya untuk lebih memahami lagi, Iya. mau menambahkan kawan-kawannya pun boleh. Boleh. Oh, boleh. Karena yang diminta adalah semua perbandingan trigonometri. Kalau trigonometri kan sebenarnya 3 ini Sin, saja cos, tan cukup. sudah cukup. Mm-mm. Oke. Tapi kalau mau lebih lengkapnya lagi ditambah sama kosekan, sekan, dan kotan. Boleh kita berlatih sekaligus untuk kosekan, Boleh. sekan, dan kotan? Boleh. Oke. Berarti Tinggal dibalik saja berarti iya. ya? Mudah kan Sangat sebenarnya mudah matematika? sekali. Kosekan berarti tinggal 13 dibagi 5 ya Bu ya? Benar sekali. Nah, tinggal dibalik aja nih. Berarti kalau sekan Sekan 13/12. Nah, kotan mudah sekali. Iya. 12/5. Selesai. Yeay, tapi ingat cukup dengan menjawab sin kostan, jawaban sudah benar. Ini untuk melengkapi supaya lebih memahami prinsip dasar kosekan, sekan, dan kotan. benar sekali Kak Oke Putri. Bu, ini kayaknya alhamdulillah saya dan teman-teman sudah mengerti. Iya, Mau sebenarnya tambah level? Challenge-nya boleh ditambah.
Soalnya matematika seperti itu ya Kak Putri. Iya, betul. Jadi kalau misalnya kita benar-benar hatinya kita taruh satu persatu tahapannya, itu tuh pasti matematika itu gampang. Menyenangkan sekali ya. Iya, menyenangkan. Untung tadi saya diingetin, hampir tersesat loh dengan tangan. Ingat ya, tan, desa. Depan dibagi samping. Oke. Bismillah, saya sudah siap Bu untuk menghadapi tantangan selanjutnya. Teman-teman udah siap ya? Kita lanjut trigonometri untuk tahapan berikutnya. Silahkan Bu Gilda. Bisa kita lanjutkan. Hampir pingsan, lihat lingkaran. Ini lingkaran sepertinya mewakili betapa kompleksnya hidup saya. Tapi nggak sekompleks itu loh kalau mau dipelajari. Coba kita runut dulu ya, Ibu silahkan. Oke. Jadi di sini ada lingkaran. Dan ini lingkarannya tergambar di bidang kartesius, ya kan? Ada 4 kuadran. Kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Nah, ini kita bayangkan posisinya itu sebenarnya vertikal atau horizontal sih Bu? Atau bidang kartesius ini artinya bagaimana? bidang Bisa? kartesius itu bidang. Satu bidang ya? Iya, bidang saja. Dua Bidang dimensi datar. ya? Iya, dua dimensi, benar Oke, sekali. Siap. Jadi mau dia posisi berdiri, mau dia posisi duduk, satu bidang. Iya, benar. Oke, baik. Nah, kalau tadi segitiga itu sudut totalnya 180 derajat. Kalau lingkaran ini sudut totalnya 360 derajat, Kak Putri. Tentu, lingkaran 360 derajat. Iya. Ya. Nah, karena terbagi ada 4 segmen atau ada 4 kuadran. Kuadran 1, 2, 3, 4 arahnya kebalikan jarum jam. Betul? Kalau jarum jam ke sini, Betul, ini ke ini arah kebalikannya ya. Mundur. Ini 1, 2, 3, 4. Nah, masing-masing kuadrannya ini 90 derajat. Iya. Karena ingat posisinya siku-siku. Benar sekali. Jadi ini 0 sampai 90, Ya. 90 sampai 180, 180 sampai 270. 270. 270 sampai dengan 360. Benar. Kembali ke 0 ya, 360. Iya. Nah, ini nanti saya mau membahas yang kuadran 1 saja. Oke. Jangan keburu parno dulu ya kan. Tadi inget, jangan dianggap kompleks. Kita akan fokus ke kuadran 1 yang ada di posisi ini positif nih. Iya, positif. Kita bicara yang positif-positif. Ini saya hari hapus ya. dulu. Boleh, silakan Ibu. Kayaknya Kak Putri udah jago Pitagoras. Coba ntar tantangan berikutnya. Teman-teman bantuin Kak Putri ya. Kalau Kak Putri salah-salah sebut lagi ya, ingetin Kak Putri ya. Thank you. Iya, kalau dulu ada UN, Pitagoras tuh selalu keluar di UN ya Kak Putri. Wajib. Iya. Ini resep dasar. Pasti keluar. UN SMP itu pasti keluar. Bahkan di SMA pun kalau anak-anak mengambil IPS, matematikanya kan hanya satu, namanya matematika wajib saja. Tapi kalau mengambil di IPA, jurusan IPA itu ada 2, ada matematika wajib dan matematika minat. Wah, itu berbeda dengan zaman saya sekolah dulu. Ah, ada gitu. matematika minat, pasti lebih kompleks daripada Iya, matematika wajib. benar. Jadi materinya itu juga sedikit berbeda. Kalau di IPS matematika wajib itu hanya dasar-dasarnya yang mungkin dibutuhkan di mapel-mapel IPS. Betul. Ya, Betul. karena di IPA ada fisika, ada kimia. Nah, makanya dia lebih kompleks lagi. Termasuk trigonometri ini bahkan lebih kompleks lagi. Ini masuk dalam matematika minat ya ternyata Matematika minat. Oke, karena kalau matematika dalam IPS kan yang penting bisa ngitung berapa laba rugi koperasi salah satunya. Favorit Kak Putri. Kita lanjut, Iya. Bu. Oke, jadi kita fokus ke kuadran 1. Di sini sudah tertulis ada 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 dan 90. Ya kan, Kak Putri? Nah, di situ tuh ini mewakili sudut-sudut istimewa yang ada di trigonometri. Oh, ternyata ada yang diistimewakan di Ada. trigonometri. Coba, siapa saja mereka yang istimewa itu? Nah, dimulai dari 0 derajat. 0 derajat itu kan ada di sumbu X ya, Kak Betul. Putri. Nah, karena dia ada di sumbu X, jadi dua sisi itu dia saling berimpit. Oke, saling berhimpit. Dua sisi ya? Iya, di sini tuh ada dua sisi, Antara tapi sumbu. karena dia saling berimpit, Tidak terlihat. tidak Padahal terlihat. sesungguhnya ada dua Makanya sisi. 0 derajatnya itu menyebabkan dia berimpit itu tadi. Di sini ada A, di sini B dan C dan ya. Oke, Begitu. baik. Dimengerti. Karena di sini 0 derajat, maka depannya kan jadi nggak ada. Sudutnya kan ada Nggak di sini ada, ya, nggak Kak punya Putri ya. sudut depan, iya. Di sini ada Nol. sudutnya harusnya. Nah, karena 0 derajat, depannya kan jadi nggak ada Dia nggak atau punya 0. Nol. Makanya nanti sin-nya itu sin 0 itu hasilnya Nol. benar.
karena kan depan dibagi miring. Iya. Miringnya ada tapi depannya nggak ada Kak Putri. Iya, betul. Oke. Kalau cosnya, cos tadi samping dibagi miring. Sampingnya ada, miringnya juga ada. Jadi kan karena dia sama, dia hasilnya satu. Oh, oke. Bisa dipahami? Ya, karena berjajar ya. Iya. Persis. Nah, sekarang tannya, ini ada 0 ya. Iya. Nah, tan 0 derajat, depan dibagi samping. Iya. Depannya 0, sampingnya 1. 0 per 1. Berapa Maka tuh nilainya? hasilnya Adalah 0 dibagi 1? 0. 0. Oh. Oke. Hasilnya seperti itu, maksudnya dapatnya nilainya? ini tuh dari situ. Iya. Saya coba lagi yang 30 derajat ya Kak Putri. Boleh kita coba supaya teman-teman berurusan dengan garis yang tidak sejajar. Kira-kira seperti apa gambarannya ya? Nah, kurang lebih seperti ini. Baik. Di sini ada A, di D, sini B-nya, ya, dan di sini C. C. Nah, siku-sikunya itu ada di sini. Baik. Sudutnya 30 derajat ada di sini Kak Putri. Ya. Nah, kalau di sini ada 1, di sini 30 derajat, BC-nya ini bisa ditentukan di situ, ada titiknya Kak Putri ya. Betul, ada titiknya di sini. Berapa di situ Kak Putri? Akar 3/2, 1/2. Oke. Ini seperti kitab suci ya. Kitab suci trigonometri. Nah, ini C-nya, posisinya C-nya di situ. Nilainya itu adalah artinya di sini itu AB-nya AB. akar 3/2 dan di sini BC-nya Oke. gitu ya. Karena BC di sini mewakili sumbu Y. Kan kalau titik koordinat itu X, Y Kak Putri. X-nya adalah B, Y-nya adalah C itu tadi. Iya. Seperti ini ya gambarannya di Iya. sana ya. Gambar sumbunya ya. Ya, ini adalah sumbu X. Ini adalah sumbu Y. Gambarnya jelek ya, maaf ya. Tidak apa-apa, yang penting jelas. Ini sumbu C-nya seperti ini, jadi akar 3/2 itu dapatnya seperti ini. Dari sini maksud saya. Oke. Nah, untuk mencari AC, kalian bisa menggunakan Pitagoras itu tadi. AC-nya sama dengan berapa? Tapi kita lihat lagi, karena di sini adalah sebuah lingkaran dan di sini memotongnya di sumbu X min 1,0, 1,0, otomatis jari-jarinya adalah 1. Karena jari-jari lingkaran itu pasti sama. Iya, betul. Jadi di sini adalah 1 Kak Putri. Nah, perbandingannya itu berawal dari sini. Kita coba sin 30 derajat sama dengan depan dibagi miring. Berarti setengah dibagi sama dengan setengah. Ya. Ya kan? Kalau cos ya. 30 derajat. Cos 30 derajat itu adalah Samping dibagi miring. Berarti akar 3/2 dibagi 1 sama dengan akar 3/2. Begitupun untuk tannya. Tan adalah depan dibagi samping. Berarti setengah. Apakah tulisan saya terlalu menumpuk? Tidak. Setengah dibagi akar 3/2. Akar 3/2 itu setengah akar 3. Oh ya. Ya, berarti boleh kita sederhanakan? Ya. Oke. Betul. Atau saya tulis seperti ini mungkin biar tidak bingung. Ya. Akar 3/2 itu setengah kali akar 3. Kita sederhanakan seperti ini, jadinya Nilainya 1 adalah per akar 3. Oke, betul. Sampai sini sebenarnya sudah oke. Cuman ada satu yang perlu kita ingat. Kalau saya bilang ke anak-anak, ke siswa-siswi SMA 14, itu saya bilangnya akar tidak boleh ada di bawah. Nah, betul Ibu. Padahal kalau akar pohon selalu di bawah ya Kak Putri. Tapi akar untuk matematika tidak boleh ada di bawah. Sehingga nilainya adalah? Sehingga dia harus dirasionalkan menjadi dikalikan akar 3 dan dikalikan akar 3. Sehingga muncul nilai 1/3 akar 3. Benar. Untuk merasionalkan posisi akar yang tadinya ada di bawah. Oke, baik. Oke.
Seperti itu. Bagaimana Kak Siap. Putri? Sejauh ini bisa dipahami, Bu. Walaupun tadi agak bingung dari mana ketemu angka satu ini tadi sudah dijelaskan, Oke, akar 3/2 jari-jari. dan nilai setengah ini yang agak bingung, tapi kita percaya bahwa peneliti sudah melakukan penelitian perhitungan ya. Oke. Oke, untuk nilai sudut istimewa 30 derajat sudah kita ketahui sin kostannya. Mungkin Kita bisa lanjut biar lebih slide praktis. berikutnya ya. Iya. Oke. Nah, kita akan lanjut ke slide berikutnya. Di sini sudah saya tuliskan. Resep dasar yang dihafalkan oleh semua pecinta trigonometri Iya, dan benar Pitagoras. sekali. Dulu saya paling suka ngapalin ini. Jadi kalau mau ulangan, waktu ulangan tuh saya tulis pakai pensil di soalnya supaya lebih mudah mengerjakan. Nah, hari ini teman-teman pasti sudah tahu nih ya. Boleh difoto dulu sebentar. Akan muncul full screen. Nah, ini dia. Ini adalah rumus yang sudah disiapkan oleh Bu Gilda dan peneliti pendahulu untuk kita ingat, karena setelah ini kita bakal latihan soal. Semangat banget kan? Jangan kemana-mana, si Nona Ngom akan segera kembali usai jeda. Nah, ini kalau dilihat nih nilai sin kostan dengan sudut-sudut istimewa mulai dari 0, 30 derajat, 45 derajat, kemudian 60 derajat dan 90 derajat sepertinya ada pola dan mudah untuk diingat. Tapi Bu Gilda punya cara yang tidak kalah menarik untuk lebih mudah mengingatnya. Gimana Bu Gilda? Oke, kita bisa Kita lihat munculkan tadi dulu ya ya. layarnya tadi ya nilai sin kostan dengan Iya. sudut-sudut istimewa. Sebenarnya cara ini sudah banyak di YouTube sudah ada, mungkin Kak Putri, atau di Google juga sudah ada. Nah, saya itu biasanya membantu teman-teman atau anak-anak itu pakai jari. Oke, pakai jari. Nah, di sini ada 5 sudut ya Kak Putri. Ada Betul 0, sekali. 30, 45, 60, 90. Dan bisa Kak Putri lihat sin dan cos itu dia saling berkebalikan. Betul sekali. Betul. Sin 0 itu sama nilainya dengan cos 90 derajat. Begitupun sin 90 derajat sama nilai dengan cos 0 derajat. Iya, Mereka saling berkebalikan. Saling berkebalikan. Jadi bebas ya nanti teman-teman mau pakai jari yang mana atau tangan yang mana, mau tangan kiri atau tangan kanan. Kalau saya lebih suka pakai tangan kiri dan saya mulai dari 0. 0, oke. Jadi jempol ini mewakili 0 derajat, 30 derajat, Oke. 45, 60, 90 gitu ya. Baik. Nah, Sudah ada nilainya Dia- nih masing-masing ruasnya ya. Kita juga punya masing-masing jari 3 ruas. nah itu kalau untuk sin. Kalau untuk cos nanti tinggal dibalik aja. Dibalik aja. Nah, jari-jari ini itu tuh mewakili ininya Kak Putri. 0, setengah, 1 Setengah akar akar 2, setengah akar 3 sama 1. Kalau boleh saya tuliskan, tulis di sini ya. Di Di sini sini ya? 0, setengah, setengah akar 2, setengah akar 3, 1. 1. Jadi Betul. kalau sin mulainya dari Nol, jempol, dari jempol. kalau cos mulainya dari kelingking. Kelingking. Ya. Gitu aja. Oke, semudah itu. Semudah itu. Termasuk dengan tan, kita Kalau tinggal tan tidak. Oke. Sayangnya tidak, tapi tan itu adalah hasil pembagian dari sin dan cos Kak Putri. Betul. Sehingga Jadi- apabila lupa, kita cukup membagi ya nilai Benar sin sekali. per cos. Jadi tan itu sama dengan sin per cos. Kita bisa lihat di sini betul. nilainya tan 0 Nol itu dibagi adalah 1. 0 dibagi 1. Nilainya 0. 30 tadi setengah dibagi setengah akar 3. Ya, betul. Langsung. Betul. Dan seterusnya. Iya. Betul. Betul sekali. Oke. Sangat mudah. Kita lanjut, Bu. Sangat Boleh. bersemangat untuk latihan soal berikutnya. Setelah tadi trigonometri sudah cukup kita kuasai, kita akan berlatih langsung ke ini dia latihan soal kedua. Oke. Mungkin bisa dibantu bacakan Oh, Kak tentu Putri? dengan senang hati, saya suka membaca. Latihan soal 2. Ada segitiga ABD, siku-siku di A. Dan segitiga BCD, siku-siku di C. Tentukan panjang CD. Ada 2 segitiga nih ternyata ya. Dan masing-masing sudah diketahui nilai siku-sikunya ada di titik yang mana. Oke, benar. Jadi kita nanti ada 2 tahap di situ. Kembali lagi kita membutuhkan Pitagoras sebenarnya. tentu saja. Tapi kalau misalnya malas pakai Pitagoras, nanti kalau yang ini harus Kak Putri ya, harus. Karena hanya diketahui nilai satu nilai Iya. saja. Kalau yang ini nanti kita pakai aturan sinus tadi, Iya, sinus betul. atau kosinus. Betul sekali. Sebentar, saya hapus Oke. dulu. Kita kerjakan. Nah,
perlahan-lahan, ingat, nikmati prosesnya. Benar. Jadi kita mulai satu persatu dari segitiga yang bawah dulu ya. Segitiga yang bawah dulu kita selesaikan ya. Di sini ada segitiga. Betul. Siku-sikunya di sini ya Kak Putri ya. Betul sekali. Di sini A, B, dan di atas D. D. Sudutnya adalah 45 derajat. Di sini berapa Kak Putri? 10 cm 10 nilainya. cm. Nah, tadi di awal saya bilang kalau satu segitiga itu totalnya 180 derajat. Benar. Apabila Jadi kalau sudah di sini berkurang 90, maka 90 dikurangi 45 adalah 45 juga. benar. Ini segitiga sama kaki ya, Bu ya? Benar sekali Kak Putri. Karena di sini segitiga siku-siku sama kaki Maka panjang sudah ya. tentu nilainya AB dan AD adalah Sama. Di sini 10 cm. Nah, itu bagi siswa-siswi yang jeli mungkin ya, jeli Betul. dengan konsep ini tadi. Betul. Nah, kalau misalnya tidak mau pakai konsep yang ini, ada jalan lain Kak Putri. Wah, seperti apa jalan yang harus ditempuh? Jalan yang lain, kita sudah punya modal sudut 45 derajat Ya. dan sisi 10 cm sisi panjang. samping Sisi 10 samping, maaf. cm. Betul, sisi Kalau samping. kita mau mencari ini, kita bisa menggunakan tan. Ya, Karena tan adalah depan dibagi samping. Samping. Nah, tan B berarti kan sisi depan ya, AD dibagi sama sisi samping betul. AB. Nah, tan B tadi 45 derajat. Saya di sini saya ganti Tuliskan 45 langsung. derajat gitu ya. Tan 45 derajat tadi berapa? Sebentar, Bu. Saya kelewatan, Bu. Saya Satu bantu. dong Oh iya, nilainya. benar. Karena Tan setengah akar 2 45 dibagi derajat setengah. satu. Iya, satu. AD-nya kita cari, Ya, AB-nya 10. Langsung ketahuan tuh, Bu. Nilai AD sama dengan 10 AD sama cm. dengan 10 cm. Otomatis. Itu cara yang Ya. lain. Kalau nggak percaya bahwa ini adalah segitiga sama kaki, ketahuan Iya. kan kalau pakai rumus tan akan Iya. ketemu nilainya. Baik. Jadi begitu ya Kak Putri. Nah, untuk mencari BD juga seperti itu, ada 2 langkah. Karena kita sudah punya nilai dari 2 sisi, Betul. bisa menggunakan Pitagoras. Tentu. Atau kita bisa menggunakan kosinus. Ya, Karena kita punya nilai dari sisi samping dan sudutnya. betul. Kira-kira Kak Betul. Putri mau yang mana ini? Biar satu kali jalan. Kosinus saja Ibu ya. Kosinus saja. Kosinus Oke. saja. Kita pakai cos 45 derajat gitu ya Kak Putri. Samping dibagi miring ya. Benar sekali. Berarti sampingnya saya tulis 10 cm Sentimeter dibagi miringnya adalah yang masih kita pertanyakan BD. BD. Cos 45 derajat? Setengah akar 2 ya, Bu ya. Benar. Akar 2 sama dengan ya. Karena ini sama dengan dibagi 1, Ya. kita boleh kali silang Kak Boleh Putri. sekali. Berarti BD, BD itu sama dengan 10 10. cm per setengah akar 2. Iya. Nah, 10 dibagi setengah, nilainya adalah 10 dibagi setengah, 20 ya, Bu? 20. 20 per akar 2. Nah, ingat rasionalisasi ya. Rasionalkan. Iya. Akar 2 dikali akar 2 sama Menjadi dengan 2, 2, berarti nilainya 20 per 2 akar 2. Maka nilai adalah 10 disederhanakan. akar 2. Benar. Mudah kan Kak Oke, Putri? sangat mudah sekali, nilai BD sudah ketahuan. Iya. Tapi belum selesai, karena yang ditanya adalah CD. CD. Ya, tantangan ini belum usai, dalam waktu 2 menit akan kita selesaikan. Sisa waktu segmen. Oke, gitu ya. Maafkan Ibu, saya tidak memburu. Nggak Sisa 2 apa-apa. menit gitu ya. Oke, CD. Ini agak mirip tapi nggak apa-apa ya Kak Tidak Putri? apa-apa, yang penting kita tahu. Ini adalah D, D, betul. ini adalah B, dan itu sini ada adalah C. Siku-siku ya, Pak? Oke. betul. 90 derajat. Nah, di sini sudut D-nya 60 diketahui 60 derajat. Nah, kita punya modal sudutnya 60 Betul. derajat dan BD-nya Betul, bedanya ingat 10 akar 2. 2. Kita mau mencari apa di sini? Kita mencari panjang CD. CD. Kalau sudutnya di sini dan ada sisi miring 10 akar 2, kalau mau mencari CD, kira-kira kita mau memakai perbandingan yang mana? Pakai kos aja ya, Bu ya? Boleh nggak? Bener, Betul memang ya? seharusnya pakai Samping kos. dibagi miring. Iya, Karena kita sudah punya jadi- modal nilai miring. Saya tulis di sini cos 60, Yep. Sama dengan samping nilai CD ya. sampingnya adalah CD per dibagi 10 akar 2. cos 60 sama dengan Setengah akar 3 bukan?
setengah saja. Setengah saja, maaf. Iya. Hayo, itu adalah sin 60. Maaf Bu, lupa. Dosa saya. Nggak apa-apa. Oke. Berarti kita kali silang Harus ya Kak teliti. Putri. Iya, betul. Ini gini, jangan sampai keliru. Ini 1 dikali 10 akar 2, 2-nya ke sana. Jangan. Ini karena setengah per 1, jadi kita kalikan setengah kali 10 akar 2 sama dengan CD. Wah, langsung ketemu nih Bu nilainya. 5 akar 2 adalah nilai CD. Begitu Jadi saja. panjang CD adalah 5 akar 2 tuh kan. Masa nggak Sentimeter. selesai loh sebelum 2 menit kalau sama Bu Gilda. Ya, boleh difoto dulu teman-teman, soalnya dulu kita munculkan soal screenshot foto karena nanti bisa disaksikan kembali di YouTube channel JT Vera. Nah, ini boleh foto atau screenshot 1 2 3. Selanjutnya papan tulis akan kami tampilkan 1 layar penuh. Teman-teman bisa potret. Nah, ini dia. Tulisannya agak berantakan Tidak tapi ya. apa-apa Ibu, tidak apa-apa, masih terbaca. Nah, ingat yang dicari adalah panjang CD ya, jadi harus teliti. Sudah selesai difoto? Oke, sekarang kita jeda dulu. Nanti segmen terakhir kita akan coba latihan soal lagi dengan soal lain yang tidak kalah menantang. Teman-teman, istirahat sebentar. 1 menit lagi kita ketemu, oke? Segmen terakhir, latihan soal terakhir. Seneng ya kalau guru matematikanya sabar dan cantik dan penuh pengertian. Bu Gilda, kita latihan soal terakhir untuk segmen Oke. ini. Ada soal trigonometri lainnya. Iya, benar. Kita akan munculkan soalnya dalam hitungan 3, 2, 1. Celing. Slide pertanyaan. Oke, kita akan munculkan. Ini dia. Wah, kita Nah. bertemu dengan Andi. Iya, ini soalnya sedikit ke kehidupan Dalam sehari-hari. kehidupan sehari-hari. Oke. Betul. Jadi ada soal, Andi berdiri sejauh 20 meter dari sebuah pohon dan memandang pucuk cemara dengan sudut pandang 30 derajat. Oke. Tentukan tinggi sebenarnya dari pohon cemara tersebut jika tinggi Andi 110 cm. Oke. Nah, oke. Jadi ini nanti Kita kita bayangkan akan ya. menggambar lagi. Ada Andi di sini. Ada Andi di situ dengan tinggi 110 cm. 110 cm. Mhm. Lalu ada pohon cemara. Tinggi sekali pohon cemaranya. Iya, tapi cukup gak ya? Tidak apa-apa, cukup. Kira-kira seperti ini. Mhm. Nah, jarak Andi dengan pohon cemara di situ 20 meter. 20 meter. Mhm. Karena Andi melihat Memandang ke cemara dengan Mhm. kemiringan 30 derajat untuk bisa melihat ke puncaknya. kurang lebih seperti ini Tidak ya Kak apa-apa, Putri. 30 derajat. 30 derajat. Mhm. Nah, kita bisa Mengetahui. mengukur atau mengetahui tinggi sebenarnya dari pohon cemara itu berapa. Baik. Oke. Nah, di sini saya gambarkan segitiganya dulu biar lebih enak dipandang. Oke. Nah, di sini 30 sudutnya adalah derajat. 30 derajat. Mhm. Di sini ada A, B, dan C misalnya. Yep. Nah, karena pohon itu pasti berdiri tegak, di Betul. sini kita tuliskan siku-siku ya Kak Tentu. Putri. Oke. Nah, BC ini mewakili sisa dari pohon cemara. Ketinggian cemara. Mm-mm. Nah, AB-nya adalah jarak dari Andi ke pohon. Cemara. Di sini 20 ya pohon meter. cemara 20 meter. Maaf. 20 meter. Baik. Nah, kurang lebih seperti ini. Sudutnya ada, sisi apa ini? Sisi samping. sampingnya ada. Sisi sampingnya ada 20 meter. Nah, kita akan Kita cari mencari adalah sisi depannya ya. BC, benar. Untuk mengetahui ketinggian total pohon cemara setelah ditambah dengan tinggi Andi. Iya. Mhm. Kira-kira pakai rumus perbandingan yang mana ya Kak Putri? Wah, ini bisa berurusan dibantu? dengan depan dan Mhm. samping. Iya. Desa kayaknya Bu ya. Desa itu adalah untuk tan. tan. Ya, berarti tan A, Mhm. Tan 30 tan derajat. A, iya, tan 30 derajat. Itu sama dengan BC, BC. sisi depan, Betul. sisi Per samping, AB. Oke, kita langsung AP. hitung. Tan Ya. 30 derajat ya. Betul. Tan 30 derajat berapa Kak Putri ya? Wah, ini tadi 30 itu adalah Sin per cos. sin per cos. Betul, sin per cos dari setengah dibagi setengah akar 3. Berarti nilainya
1 1 per akar 3 atau kalau nilainya dirasionalkan 1/3 akar 3. benar sekali. Kak Putri 1/3. ingat ya. Alhamdulillah. Takut kalau nggak inget Bu, nggak boleh pulang nanti sama produser. 1/3 akar 3 di sini BC, menjadi per pertanyaan 20 meter. Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita kalikan silang, Iya. maka BC adalah 1/3 akar 3 dikali dikalikan 20. Berarti nilainya 20/3 akar 3. 20/3 akar 3. Dalam Benar meter, sekali. Iya. 20/3 akar 3. Dalam meter. Nah, kasih satuannya kan. Itu Kita adalah jumlahkan BC. karena sudah ketahuan tinggi sebagian pohon cemara 20/3 akar Akar 3. Dan di sini itu adalah masih dalam senti 110 cm. cm. Ini meter, berarti ini adalah Kita samakan ya 1,1 1,1. meter. Tinggal kita jumlahkan Bagaimana saja. cara menjumlahkannya Bu? 20/3 akar 3 ditambah 1,1 meter Bu. Nah, kalian bisa menggunakan kalkulator mungkin ya, kalau di rumah Boleh? kan boleh ya. Boleh. Dibantu kalkulator, akar 3 itu sama Nilainya dengan berapa? 1,73. 1,73. Iya. Oke. Nah, 20 dibagi 3, Nilainya 20 dibagi 3 itu kurang lebih 6,66666 dikali 1,73. Saya juga belum menghitung Kak Putri. tidak apa-apa karena kita akan dibantu oleh kalkulator. Iya. Jadi nanti tinggal dijumlahkan saja Iya. ya untuk teman-teman yang di Betul. rumah. Tapi bisa kalau dalam soal ujian pilihan jawaban ABCD akan lebih memudahkan ya Bu ya. Entah Iya, itu benar misalnya sekali. 20/3 akar 3 plus gitu ya. Iya. Bisa jadi seperti. Jadi jangan khawatir, jangan merasa rumit karena sebetulnya dalam keseharian kita boleh kok kita menggunakan alat bantu. Boleh sekali. Dan soal kecuali ujian waktu tidak mungkin menyulitkan. Bu Gilda pengen Iya. latihan lebih banyak, tapi ternyata aduh ini sudah 11.30 waktu Indonesia Barat. Kita Baik, harus sudahi Kak Putri. dulu untuk trigonometri dasar hari ini. Teman-teman kalau tertarik dengan trigonometri, masih ada loh pembelajaran yang lebih kompleks juga terkait trigonometri, tapi dalam pemilihan matematika minat ya untuk Benar IPA ya. sekali. Jadi jangan khawatir, yang penting kita sudah kuasai dasarnya. Teman-teman semangat belajar terus. Bu Gilda terima kasih. Dan sampai jumpa lagi di lain kesempatan. Sinau Nangoma akan kembali besok 10.30 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat bareng Kak Erina Koto. Belajar apa ya besok? Besok nonton dong. Selamat siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jaga kesehatan, patuhi prokes.